Oke, halo semua. Kembali lagi bersama saya, Nadif ya, sebagai pengajar di Bootcamp Scriptwriting. Nah, kita udah sampai di pertemuan terakhir di level basic ini ya, yaitu pertemuan 8. Jika kalian ada yang tertarik ingin mempelajari lebih lanjut lagi, kalian bisa mengikuti Bootcamp Intermediate yang akan dilaksanakan selanjutnya gitu ya. Nah, sekarang di pertemuan terakhir ini kita akan membahas bagaimana menyimpulkan dan menutup video dengan menarik gitu. Oke. Nah di sini ada 3 materi ya. Yang pertama ada apa yang perlu ditulis sih dalam menutup gitu. Nah kita mulai dari studi kasus dulu nih. Studi kasusnya adalah meningkatkan kesadaran lingkungan di komunitas XYZ gitu ya. Nah komunitas XYZ adalah lingkungan yang sangat beragam dan dinamis, tetapi belum sepenuhnya menyadari dampak aktivitas sehari-hari terhadap lingkungan. Oleh karena itu, sebuah kampanye kesadaran lingkungan diinisiasi untuk membimbing warga setempat tentang praktik keberlanjutan dan mendorong tindakan yang positif. Nah, di sini kita bahas ya, poin-poin utama dalam pengelolaan sampah. Ya, di sini rangkumannya nih. Rangkumannya adalah kampanye menyoroti pentingnya pengelolaan sampah yang tepat untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Nah, argumennya adalah praktik daur ulang dan pengurangan sampah plastik akan membantu melindungi keanekaragaman hayati dan mengurangi polusi lingkungan. Yang ketiga, kesimpulannya, melalui pengelolaan sampah yang bijaksana, kita dapat memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan lingkungan. Nah, ini selanjutnya adalah penggunaan energi terbarukan. Nah, rangkumannya adalah memperkenalkan konsep energi terbarukan sebagai alternatif untuk mengurangi jejak karbon. Selanjutnya, argumennya beralih ke sumber energi terbarukan seperti matahari atau angin dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, kesimpulannya, investasi dalam energi terbarukan adalah langkah vital menuju masa depan yang lebih bersih. Nah, ini langkah ketiga mungkin ya, konservasi air. Rangkumannya adalah menyoroti pentingnya konservasi air sebagai langkah krusial untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Nah, langkah kedua atau argumennya ya, poin nomor 2, praktik penghematan air seperti memperbaiki kebocoran dan menggunakan teknologi hemat air akan mendukung ketersediaan air untuk generasi berikutnya gitu. Jadi nggak boros air ya. Nah, kesimpulannya, melalui konservasi air, kita dapat memastikan kelangsungan hidup ekosistem air dan mencegah kelangkaan sumber daya. Nah, di sini ada poin-poin utamanya. Yang pertama, perspektif baru dan pertanyaan. Bagaimana kita dapat lebih aktif terlibat dalam praktik keberlanjutan di kehidupan sehari-hari? Adakah langkah-langkah kecil yang dapat kita ambil untuk memperkuat dampak positif ini nih? Nah, selanjutnya, pernyataan yang kuat. Melalui partisipasi aktif dan komitmen kolektif, kita dapat menciptakan perubahan positif dalam komunitas kita dan memberikan kontribusi pada tujuan secara umum ya, kepada keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya ada singkat dan padat. Dengan menanamkan praktik keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari, komunitas XYZ dapat menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan lebih baik untuk semua. Nah, itu ya studi kasus kita ya. Nah, kesimpulannya adalah kampanye kesadaran lingkungan di komunitas XYZ bukan hanya tentang memberikan informasi, tetapi juga mendorong tindakan yang nyata melalui penekanan pada 1. Pengelolaan sampah, penggunaan energi terbarukan, dan yang terakhir adalah konservasi air. Komunitas ini dapat membentuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dengan pertanyaan yang merangsang pemikiran dan pernyataan kuat, kampanye ini tidak hanya meninggalkan kesan, tetapi juga merangsang tindakan yang positif. Gitu.